Selamat datang di video yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli yang disusun oleh kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Komersial di mana dosen pengampunya Ibu Dr. Hairani Matondang MSI. Adapun kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Era Widya Borusinaga, yang kedua ada Gita Febrianti, dan yang ketiga ada Putri Andini Nasution. Adapun rumusan masalah pada video kali ini yang pertama, bagaimana hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum Indonesia. Yang kedua, bagaimana hukum anti monopoli. Yang ketiga, apa saja hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Yang keempat, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Yang kelima, bagaimana penyelesaian sengketa konsumen. Dan yang keenam, ada studi kasus. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum Indonesia. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bidang dari ilmu hukum. Kedudukannya cenderung bercorak cross-sektoral. Dalam sekian studi hukum berdasarkan data dari Konsorsium Ilmu Hukum, hukum konsumen digabungkan dengan hukum persaingan dengan nama Antitrust dan Consumer Protection. Jadi, hukum konsumen hanya ranting kecil dari pohon hukum, yaitu merupakan bagian dari jangkauan transisional dari hukum dagang, yang seterusnya merupakan bagian dari hukum dagang juga, dengan cabang besarnya hukum dagang. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hukum anti monopoli. Dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli dijelaskan bahwa praktik monopoli adalah sebuah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Materi berikutnya yaitu hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dari 10 aspek hak konsumen yang ada, dapat diidentifikasi bahwa aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah hal yang paling penting dan utama dalam perlindungan konsumen. Untuk menjamin hal tersebut, konsumen diberikan hak atau memilih produk atau layanan yang diinginkan dengan dasar informasi yang jujur, jelas, dan transparan. Kewajiban pengusaha adalah konsekuensi dari pihak-pihak yang dimiliki konsumen dengan memperhatikan hal lain. Terlihat bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merefleksikan hak-hak konsumen dari sisi lain dan berupaya untuk membangun budaya tanggung jawab di antara para pengusaha. Materi berikutnya yaitu perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Dalam kegiatan perdagangan melalui internet atau e-commerce, terdapat sejumlah regulasi yang dapat diterapkan pada jenis transaksi ini, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Namun, menurut Edwin Makarim dalam Kostuma Dewi dan Saron 2022, salah satu kekurangan dari penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi pembeli dalam transaksi e-commerce adalah bahwa undang-undang ini hanya dapat diterapkan kepada pelaku bisnis yang beroperasi di bawah hukum Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa antara konsumen bisa diselesaikan dengan dua cara utama, yaitu melalui penyelesaian yang tidak melibatkan pengadilan atau non-litigasi dan lewat jalur pengadilan atau litigasi. Pilihan metode penyelesaian tersebut tergantung pada tingkat kesulitan sengketa, kepentingan pihak-pihak yang terlibat, serta keinginan untuk mendapatkan penyelesaian yang cepat dan efektif. Sitepu dan Muhammad 2021. Adapun materi yang terakhir yaitu studi kasus, kecurangan takaran minyak kita dan penjualan di atas harga head. Kasus penipuan takaran pada produk minyak kita yang terungkap di awal bulan Mei 2025 merupakan contoh konkret pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berdampak pada isu persaingan yang tidak sehat. Inspeksi mendadak oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengungkap bahwa pemasaran minyak kita yang diklaim berisi 1 liter hanya memiliki volume antara 700 hingga 800 ml. Selanjutnya masuklah kita pada bagian kesimpulan. Hukum yang melindungi konsumen.
dan mengatur anti monopoli di Indonesia adalah dua aspek penting untuk membangun sistem pasar yang adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, telah menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen serta mencegah tindakan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hak-hak konsumen seperti keamanan, informasi yang akurat dan ganti rugi atas kerugian, serta tanggung jawab pelaku usaha untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab, merupakan dasar dalam menciptakan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Namun, perkembangan ekonomi digital, khususnya dalam bidang e-commerce, memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih menyeluruh untuk memastikan perlindungan konsumen di dunia maya. Baiklah, sekian kami ucapkan terima kasih.